Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara wa ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke materi pada video kali ini, kita akan membahas soal latihan yang pernah diberikan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya diberikan soal latihan seperti ini: selidiki apakah pernyataan berikut merupakan tautologi atau kontradiksi. Di sini ada dua pernyataan majemuk. Thayyib, kita akan bahas satu persatu. Untuk nomor satu, pernyataannya seperti ini. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, untuk menentukan tabel kebenaran dari sebuah pernyataan majemuk, langkah pertama adalah antum buat dulu pernyataan nilai kebenaran dari pernyataan P dan Q dengan kaidah yang sudah sering kita bahas. Seperti ini ya. Pernyataan P nilai kebenarannya harus benar-benar salah-salah, dan untuk pernyataan Q nilai kebenarannya benar-salah, benar-salah. Ini sudah sering kita ulang-ulang. Nah, antum perhatikan di sini ada dua kurung, maka kita buat kolom dari dua kurung ini. Ini kurung yang pertama kita buat di kolom nomor 3, kurung yang kedua kita buat di kolom setelahnya. Lalu kurung yang ini kan ada negasinya, maka kita buat kolom negasi dari kurung yang ini. Nah, lalu P dan Q ini dikonjungsikan dengan negasi yang ini. Jadi seperti ini ya. Ini jadi soalnya nih, sudah lengkap ya soal ini di kolom yang terakhir ya. Antum harus sering banyak latihan untuk dapat membuat kolom-kolom pada tabel kebenaran. Nah, kita lihat kolom yang nomor 3, P dan Q ya. Ini tinggal kita lihat saja dan kita hafal nilai kebenaran dari sebuah konjungsi P dan Q. Untuk benar-benar hasilnya benar, benar salah hasilnya salah, salah benar hasilnya salah, salah salah hasilnya salah. Itu untuk kolom konjungsi. Lalu sebelahnya kolom disjungsi P atau Q. P atau Q untuk benar-benar nilainya benar, benar salah nilainya benar, salah benar nilainya benar, salah salah nilainya salah. Ini sudah kita bahas pada di awal-awal pembahasan tentang logika matematik ya. Antum silakan lihat lagi tabelnya. Lalu kolom P atau Q ini kita negasikan jadi seperti ini, maka nilai yang ini kita negasikan. B negasinya S, benar negasinya salah, benar negasinya salah, salah negasinya benar. Dan yang terakhir adalah kolom yang ini ya, kita gabungkan dengan ini, dengan penghubung dan ya, penghubungnya dan ya, ini dan ini, benar dan salah hasilnya salah, salah dan salah hasilnya salah, salah dan salah hasilnya salah. Perhatikan ya, yang kita gabungkan tuh kolom ketiga dengan kolom kelima. Terakhir salah dan benar hasilnya salah ya. Karena hasil akhirnya bernilai salah semua, maka pernyataan untuk soal nomor 1 itu merupakan kontradiksi ya, karena nilainya selalu salah. Thayyib, kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 kita buat nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan P dan Q ya, seperti yang sudah kita bahas ini. Lalu di sini ada negasi Q, maka kita buat kolom negasi Q. Setelah itu negasi Q didisjungsikan dengan Q ya. Q disjungsi negasi Q seperti ini. Dan terakhir P diimplikasikan dengan kurung yang ini. P implikasikan dengan yang kolom ini. Jadi seperti ini. Lah, ini adalah soalnya ya. Oke, kita isi satu persatu. Kalau Q-nya benar, maka negasinya salah ya. Salah negasinya benar, benar negasinya salah, salah negasinya benar. Lalu kolom Q dihubungkan dengan negasi Q dengan penghubung atau ya. Ini penghubungnya atau, maka kolom ini dihubungkan dengan ini dengan penghubung atau. Benar atau salah hasilnya salah, benar. Salah atau benar hasilnya benar, benar atau salah hasilnya benar, salah benar hasilnya benar juga. Dan yang terakhir kolom P diimplikasikan dengan kolom yang ini ya. Kolom P diimplikasikan dengan kolom yang ini. Kita tulis seperti ini ya. P implikasi ini kan ya. Ini implikasi ini. Benar
maka benar, hasilnya benar. Benar, maka benar, hasilnya benar. Salah, maka benar, hasilnya juga benar. Salah, maka benar, hasilnya juga benar. Antum diingat-ingat lagi tentang tabel kebenaran implikasi. Karena hasilnya selalu benar, maka pernyataan majemuk nomor 2 merupakan tautologi. Ya, semoga dapat antum pahami pembahasan soal latihan pada video yang kemarin pernah Anda berikan. Tayyib, di video kali ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Ya, pada video ini akan dibahas beberapa prinsip penarikan kesimpulan. Jadi ada 3 kaidah atau prinsip terkait penarikan kesimpulan, yaitu silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Kita akan bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama itu silogisme. Silogisme itu kaidahnya atau prinsipnya seperti ini. Jadi kalau ada 2 premis itu bisa kita katakan pernyataan majemuk lah, atau pernyataan. Misalkan premis pertama itu P maka Q, premis keduanya Q maka R. Maka kesimpulan dari 2 premis ini atau kesimpulan dari 2 pernyataan ini adalah P maka R. Antum perhatikan di sini P maka Q, yang kedua Q maka R. Ini kan pernyataannya sama ya. Di sini Q sama Q. Maka kita bisa langsung saja ke P maka R. Jadi yang Q ini bisa kita hilangkan. Oke, untuk lebih memperjelas terkait silogisme, kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat. Contoh pertama, tentukanlah kesimpulan dari pernyataan berikut. Ya. Pernyataan yang pertama itu jika saya rajin maka saya lulus. Itu pernyataan yang pertama atau premis yang pertama. Premis yang keduanya atau pernyataan yang keduanya adalah jika saya lulus maka orang tua saya akan senang. Oke. Kesimpulannya apa dari 2 premis ini, dari 2 pernyataan ini? Kesimpulannya apa? Kita perhatikan. Jika saya rajin maka saya lulus. Ini premis yang pertama. Saya rajin itu P, ya kan? Saya lulus anggaplah Q. Jadi pernyataan pertama dari premis pertama saya rajin itu P, saya lulus ini Q. Ini sudah kita bahas ya terkait penamaan atau penulisan simbol dari sebuah pernyataan tunggal. Saya rajin itu P, saya lulus itu kita notasikan Q. Lalu premis yang kedua, jika saya lulus maka orang tua saya akan senang. Nah, tadi kan saya lulus di atas itu kan kita simbolkan sebagai pernyataan Q. Maka yang kedua ini saya lulus, ini juga Q. Ya. Jadi premis kedua, jika saya lulus itu juga namanya Q. Karena kan di atas sudah kita namain ya, saya lulus itu namanya Q. Lalu orang tua saya akan senang, ini kita namakan dengan simbol yang baru misalkan R. Ya. Boleh nggak kalau dinamakan misalkan orang tua saya akan senang namanya S? Ya boleh aja, cuman kan jadinya aneh aja, nggak berurutan kan, urutannya P, Q, R. Tapi seandainya antum mau namain misalkan T juga boleh aja, cuman kayaknya aneh karena nggak berurutan ya. Jadi pernyataan P itu saya rajin, pernyataan Q saya lulus, orang tua saya akan senang itu pernyataan R ya, seperti itu ya. Nah, antum lihat di sini kan yang pertama P maka Q, jadi sini P maka Q. Premis yang kedua Q maka R. Nah, yang ini Q-nya bisa tidak kita anggap. Jadi kesimpulannya langsung aja, saya rajin, orang tua saya akan senang, ya kan? Kesimpulannya langsung dari yang awal langsung ke akhir P maka R. Maka kesimpulannya adalah jika saya rajin maka orang tua saya akan senang ya. Saya rajinnya itu P, orang tua saya akan senang itu R. Ya, sesuai kaidah ini kan ya. Sesuai kaidah ini, jika ada pernyataan P maka Q, lalu keduanya Q maka R, maka kesimpulannya langsung P maka R. Nah, itu contoh penerapan dari prinsip silogisme dalam sebuah kalimat pernyataan menjemuk. Sampai sini insya Allah paham ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya untuk lebih memahamkan antum terkait penarikan kesimpulan silogisme. Ya, contoh kedua, tentukanlah kesimpulan dari pernyataan berikut. Premis yang pertama, jika X bilangan ganjil maka 2X bilangan genap. Ini premis yang pertama nih. Premis keduanya, jika 2X bilangan genap maka 2X plus 1 bilangan ganjil. Ini premis yang kedua. Oke, kita jawab. Lihat premis yang pertama nih. Perhatikan premis yang pertama, jika X bilangan ganjil maka 2X bilangan genap. Oke, kita simbolkan dengan P. X bilangan ganjil, ya, pernyataan yang pertama ini kita simbolkan P.
2x bilangan genap kita simbolkan Ki. Ya, ini hanya penamaan ya, hanya penulisan simbol. Seandainya mau ditulis huruf lain itu sudah sah-sah aja, cuman nggak lazim. Karena dalam penulisan simbol sebuah pernyataan, ya di video-video awal pernah Hana singgung bahwa biasanya pernyataan tunggal itu kan kita simbolkan dengan huruf P, Q, R atau S ya. Jadi kalau antum simbolkan dengan huruf yang lain itu nggak lazim aja. Oke, X bilangan ganjil kita simbolkan P, 2x bilangan genap kita simbolkan Q. Ini hanya penamaan atau penulisan simbol. Lalu kita lihat premis yang kedua, jika 2x bilangan genap maka 2x plus 1 bilangan ganjil. Ingat 2x bilangan genap tadi sudah kita namakan apa? 2x bilangan genap kita namakan Q. Maka yang ini juga kita harus namakan Q ya, karena sebelumnya kita udah namain Q. Maka yang selanjutnya pun kita namakan Q kalau pernyataannya sama. Lalu pernyataan yang setelahnya 2x plus 1 bilangan ganjil, ini jangan namain P karena kan P nya kan udah ada tuh X bilangan ganjil. Jangan juga namakan Q karena Q nya kan udah ada juga 2x bilangan genap. Maka kita namakan dengan simbol yang lain, dengan huruf yang lain, misalkan R sesuai urutan P, Q, R. Nah karena dua premis ini itu bentuknya seperti silogisme kan ya. Kalau antum lihat silogisme kan P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Di sini P maka Q, di sini Q maka R, maka kesimpulannya langsung aja ini maka ini, seperti itu kesimpulannya tuh ya. Jika X bilangan ganjil maka 2x plus 1 bilangan ganjil ya. Yang depan itu P, yang belakangnya R. Nah dengan dua contoh ini insya Allah makin paham ya. Kalau masih belum paham nanti mungkin bisa diulang videonya dan bertanya sama guru pendampingnya untuk menjelaskan. Semoga antum bisa tambah paham. Nah ini prinsip penarikan kesimpulan yang pertama, yaitu silogisme dengan kaidah seperti yang ditulis di kotak merah ini ya. Toyib, selanjutnya yang kedua adalah modus ponens. Kaidah atau prinsip dari penarikan kesimpulan modus ponens itu seperti ini. Jika ada premis pertama P maka Q, lalu premis kedua P saja, maka kesimpulannya Q. Ya antum perhatikan, premis pertama berbentuk implikasi, premis kedua berbentuk pernyataan tunggal, hasilnya pun pernyataan tunggal. Kalau P maka Q, premis keduanya P, maka hasilnya Q, hasilnya Q. Ini sudah kaidah, ini sudah prinsip seperti ini. Jadi antum hafalkan saja ya. Oke, contoh. Tentukanlah kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika saya rajin, maka saya lulus. Itu premis pertamanya. Premis keduanya saya rajin. Oke, kesimpulannya apa? Kita bahas. Jika saya rajin maka saya lulus. Misalkan saya rajin kita namakan P, saya lulus namakan Q. Saya rajin ini apa? P apa Q? P. Karena di awal kita udah namain tuh saya rajin itu namanya P, maka saya rajin ini namanya P, pernyataan P. Nah ini kan sesuai dengan kaidah modus ponen ya enggak? Tuh P maka Q, yang kedua P maka hasilnya Q, hasilnya Q. Q mana? Saya lulus, maka hasilnya saya lulus, yaitu Q. Ya lebih mudah ya daripada silogisme tadi yang awal, karena ini enggak terlalu kompleks. Paham ya insya Allah ya. Tinggal sesuaikan dengan kaidah yang di lingkaran, yang di kotak merah di atas. Oke, kita lanjut. Contoh kedua, tentukanlah kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika X bilangan ganjil maka 2x bilangan genap. X bilangan ganjil. Oke, kita jawab. Jika X bilangan ganjil maka 2x bilangan genap. Ini premis pertama. Kita notasikan dulu ya. X bilangan ganjil misalkan simbolnya P. 2x bilangan genap misal kita notasikan Q. Lalu premis yang kedua X bilangan ganjil. X bilangan ganjil tadi kita notasikan apa? P. Ya, premis pertama P maka Q, premis keduanya P, maka berdasarkan prinsip modus ponens maka kesimpulannya adalah Q, 2x bilangan genap. Paham insyaallah ya. Baik, kita lanjut ke soal kita lanjut ke prinsip berikutnya. Nah, prinsip yang terakhir adalah modus tollens. Seperti apa kaidahnya? Seperti ini. Ya, jika premis pertamanya P maka Q, lalu premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Ini mirip-mirip sama modus ponens yang tadi ya. Tapi kalau di sini ingkarannya nih. Premis pertamanya implikasi sama kayak modus ponens. Tapi premis keduanya dia negasi dari Q.
maka kesimpulannya negasi dari P. Ya, bedanya di situ ya. Kalau modus ponens tadi kan premis keduanya P, kesimpulannya Q. Kalau ini premis keduanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Baik, kita lihat contohnya. Tentukanlah kesimpulan dari pernyataan berikut. Premis pertamanya, jika saya rajin maka saya lulus. Premis keduanya, saya tidak lulus. Jika saya rajin maka saya lulus. Saya rajin kita namakan P, saya lulus kita namakan Q. Premis keduanya, saya tidak lulus. Karena saya lulus itu adalah Q, maka kalau saya tidak lulus itu adalah apa? Negasi Q. Ya, ingkarannya kan ya. Kita sudah bahas terkait ingkaran pada video-video di awal. Dua premis ini sesuai dengan kaidah modus tollens. Jika ada P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya lah negasi P, yaitu saya tidak rajin. Kalau P nya saya rajin, maka kan negasinya saya tidak rajin. Ya, sesuai dengan kaidah modus tollens yang ini. Ya, paham insya Allah ya. Kita lihat contoh berikutnya, contoh yang kedua. Tentukanlah kesimpulan dari pernyataan berikut. Premis pertamanya, jika X bilangan ganjil maka 2X bilangan genap. Premis keduanya 2X bukan bilangan genap. Oke, kita jawab. Jika X bilangan ganjil maka 2X bilangan genap. Kita misalkan X bilangan ganjil itu P dan 2X bilangan genap itu Q. Lalu premis yang keduanya 2X bukan bilangan genap. 2X bukan bilangan genap berarti ini apa nih? Negasi dari Q. Ya, karena kan Q-nya tadi 2X bilangan genap, maka kalau 2X bukan bilangan genap ini kan negasi Q. Nah, kalau kita perhatikan dua premis ini sesuai dengan modus tollens, maka kesimpulannya harusnya adalah negasi P. Kalau P-nya X bilangan ganjil, maka negasi P-nya X bukan bilangan ganjil. Taib ikhwan sekalian, itulah tiga prinsip terkait penarikan kesimpulan. Ada silogisme, ada modus ponens, dan yang terakhir modus tollens. Nah, seperti biasa di akhir video antum kerjakan latihan dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.